Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 8, kami akan menampilkan proyek berupa video tentang fondasi biokimia. Saya Muhammad Khairul Hikam dan rekan saya. Saya Miftahul Jannah, saya Lestari Pakpahan. Berikut video yang akan kami tampilkan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat memahami secara mendalam apa yang sudah dipelajari di dalam kelas mengenai materi fondasi biokimia. Langkah kerja, memahami orientasi materi yang telah diberikan mengenai karakteristik makhluk hidup dan membahasnya dalam kelompok. Yang kedua, mencari makhluk hidup untuk dijadikan objek dalam proyek tugas. Yang ketiga, melakukan pengamatan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk video. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mengadakan proses metabolisme, mengadakan gerak, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, serta berproduksi responsif. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat memanfaatkan energi. Contohnya adalah mengambil energi dari makanan, karena makhluk hidup memerlukan makan untuk memelihara proses tubuh dan pertumbuhan atau perkembangan. Yang kedua, makhluk hidup dapat menduplikasi diri atau memperbanyak diri, atau juga yang disebut dengan memproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu memproduksi individu baru yang sama dengan induknya. Yang ketiga, makhluk hidup dapat mentransformasi energi. Di dalam sitoplasma inilah proses respirasi sel yang menghasilkan energi terjadi. Pada intinya, respirasi sel adalah proses pengubahan glukosa oleh oksigen menjadi energi. Yang keempat, setiap komponen penyusun organisme hidup memiliki fungsi tertentu. Salah satu contohnya, organ indera yang ada di manusia dan hewan. Salah satu fungsinya adalah mengenali adanya rangsangan seperti rangsangan cahaya. Indera yang akan bereaksi adalah mata. Yang terakhir, makhluk hidup melakukan perpindahan posisi. Untuk melakukan aktivitas hidupnya, semua makhluk hidup melakukan pergerakan. Setiap makhluk hidup melakukan gerak sebagian atau seluruh bagian tubuhnya dari suatu posisi tempat ke posisi tempat yang lain. Makhluk hidup mampu mentransformasi energi atau respirasi. Respirasi yaitu pertukaran gas yang dilakukan dengan menarik oksigen dari lingkungan kemudian mengeluarkan karbon dioksida dengan memakai organ atau struktur dari organisme tersebut. Tergantung pada ukuran tubuh, habitat, serta riwayat evolusi. Hidup membutuhkan energi, yaitu makan dan minum. Makhluk hidup mengambil energi dari makanan karena makhluk hidup memerlukan makanan untuk memelihara proses tubuh dan pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air mineral dalam cairan tubuh yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Makhluk hidup mampu bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak sekalipun pada tumbuhan. Bergerak itu sendiri artinya kemampuan organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Sistem gerak organisme juga berbeda-beda sesuai dengan habitat atau lingkungan, juga evolusi dari organisme tersebut. Misalnya pada manusia menggunakan kedua kakinya, kucing menggunakan 4 kaki, dan kupu-kupu menggunakan sayapnya untuk terbang atau bergerak. Sensitivitas atau respon terhadap stimuli. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki kemampuan dalam merasakan atau mendeteksi berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungannya, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi, lalu merespon rangsangan tersebut. Pada tumbuhan bisa menunduk pada arah sumber cahaya atau merespon sentuhan. Contohnya pada putri malu yang apabila diberi sentuhan, ia akan menutup atau menurunkan dirinya. Juga pada ulat kaki seribu yang apabila tersentuh, ia akan membelitkan dirinya dan mengeluarkan gas sebagai perlindungan diri. Makhluk hidup dapat menduplikasi diri. Makhluk hidup akan terus menduplikasi dirinya atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan memperbanyak generasi berikutnya agar spesies mereka tidak punah dengan cara reproduksi sel yang merupakan dasar dari reproduksi makhluk hidup. Pada makhluk eukariot seperti babi melakukan siklus secara generatif untuk reproduksi.